Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat yang berjudul Dispensasi Nikah bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam. Studi kasus putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/P garis 2020 PA.MK. Yang pertama di sini ada latar belakang di mana para peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya perkawinan mengatur mengenai pengecualian permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Permohonan tersebut harus diajukan kepada pengadilan agama setempat, namun hingga saat ini tidak ada peraturan pada level nasional yang merinci mengenai proses persyaratan dan ketentuan prosedural atau hukum acara lainnya terkait pengajuan permohonan dispensasi, sehingga wilayah dispensasi ini merupakan wilayah yang abu-abu dan multitafsir. Masalahnya di Indonesia tidak ada batas usia minimal untuk mengajukan dispensasi, sehingga diskresi pemberian dispensasi perkawinan sangatlah besar oleh karena tidak adanya prosedur dan mekanisme yang mengatur lebih lanjut mengenai dispensasi perkawinan. Bahkan dalam kondisi apa seseorang, dalam hal ini anak, bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan juga tidak diatur dalam putusan perkara yang perlu dikaji. Persoalan dispensasi ditenggarai oleh beberapa hal. Salah satunya pergaulan bebas yang kian menjamur di masyarakat. Akibatnya para calon pasangan yang selayaknya masih bersekolah dipaksa untuk berumah tangga sebelum memenuhi batas usia minimal pernikahan. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana peraturan dispensasi nikah dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut Islam. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/2020/PA.TMK dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut Islam. Hasil analisis dari peraturan dispensasi perkawinan dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut Islam. Data statistik pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 822 perkara. Latar belakang yang diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor sekian dengan alasan permohon adalah hamil dahulu akibat hubungan berpacaran yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari itu orang tua kedua belah pihak bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh kantor urusan agama karena belum cukupnya umur. Lalu kantor urusan agama menyarankan untuk meminta dispensasi pengadilan agama terlebih dahulu karena adanya ketentuan yang mengatur yaitu pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penyimpangan yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu tidak sesuai dengan batas perkawinan. Tidak sesuai batas umur perkawinan yang sudah tertera pada pasal 7 ayat 1, yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan bagi calon mempelai pria maupun wanita belum mencapai umur 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pengaturan dispensasi perkawinan dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut Islam juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 dan selanjutnya ada pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/PA.2020/PA.TMK dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut Islam. Dispensasi kawin untuk anak yang belum berumur 19 tahun dengan alasan sangat mendesak, yaitu anak pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istri, bahkan sudah hamil 6 bulan. Kalau keduanya tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi lebih parah, melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam. Hakim berpendapat bahwa apabila anak para pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadinya hubungan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga dan keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas hukum janin yang berada dalam kandungan anak pemohon. Karenanya hal ini sudah terdapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagai ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Pertimbangan hakim pun dalam putusan ini telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, menegaskan dalam pasal 53 Konvensi Hukum Islam seperti tertera pada layar. Selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, peraturan dispensasi perkawinan dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut Islam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan bagi calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Peraturan dispensasi perkawinan sesuai dengan tujuan hukum Islam, bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal dalam Konvensi Hukum Islam. Perumahan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor sekian dikaitkan dengan tujuan pernikahan menurut Islam, yaitu memberikan pertimbangan penetapan dispensasi kawin untuk anak pemohon yang belum 19 tahun dengan alasan sangat mendesak karena anak pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istri yang sudah hamil 6 bulan. Kalau keduanya tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam dalam pasal 53 Konvensi Hukum Islam, sejalan dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pesan yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.